Perkenalkan, nama aku Dita Lailatul Isti'anah. Di sini aku bakal jelasin apa sih itu ekonomi moneter. Jadi sebelumnya izinkan aku perkenalkan diri lebih jauh ya. Aku Dita Lailatul Isti'anah dengan NIM 642323002. Di sini aku dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang. Adanya video ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester aku di semester 5. Teman-teman kira-kira dari mana aja nih? Kalau aku asli dari Sungai Lilin, Musi, Banyuasin. Dan aku pergi ke kota Palembang untuk memenuhi pendidikan S1 aku, yaitu di program studi Ekonomi Syariah. Sebelumnya, ini adalah tugas untuk ujian tengah semester aku dari mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen Ibu Fadilah Hasanah, SE, SSY, ME. Langsung aja yuk kita masuk ke pembahasannya. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak apa itu ekonomi moneter? Yuk aku bantu ikut jelasin. Jadi, ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara yang bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan juga mengukur tingkat tinggi rendahnya inflasi. Ekonomi moneter merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian modern. Jadi, sederhananya, jika di suatu negara atau wilayah tidak terdapat ekonomi moneter, maka bisa jadi negara atau wilayah tersebut dapat terjadi inflasi secara terus-menerus. Kok bisa sih? Karena tidak terdapatnya atau tidak stabilnya peranan uang dalam suatu negara atau wilayah tersebut. Jadi, ekonomi moneter itu sangat penting ya teman-teman. Lalu terdapat dua kebijakan perekonomian yang dijadikan instrumen oleh pemerintah dalam menstabilkan perekonomian suatu negara. Apa aja itu? Yang pertama, kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Yang kedua, kebijakan moneter, yaitu langkah pemerintah untuk mengatur penawaran dan tingkat bunga. Adapun jenis-jenis dari ekonomi moneter loh teman-teman, apa aja ya? Yang pertama, sistem moneter konvensional, dan yang kedua, sistem moneter Islam. Keduanya memiliki tujuan yang sama loh, yaitu untuk menjaga stabilitas sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata diharapkan dapat tercapai. Tapi ada juga loh perbedaannya teman-teman. Apa ya kira-kira? Hanya saja dalam ekonomi moneter Islam terjadi penghapusan bunga dan penerapan lembaga pinjaman simpanan atau LPS. Kenapa begitu? Karena seperti yang kita tahu, di dalam Islam itu tidak boleh ada yang namanya pembungaan atau lebih dikenal dengan riba. Karena di dalam Al-Quran dan hadis itu haram ya teman-teman, jadi nggak boleh. Lanjut, adapun konsep dasar ekonomi moneter konvensional, apa aja ya? Dalam pandangan ekonomi konvensional, yaitu ada 3. Yang pertama, tujuan transaksi dalam rangka membayar pembelian-pembelian yang akan mereka lakukan. Yang kedua, tujuan berjaga-jaga sebagai alat untuk menghadapi kesusahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu tujuan spekulasi, di mana pelaku ekonomi dengan cermat mengamati tingkat bunga yang berlaku saat itu. Jika menguntungkan bila dibandingkan investasi, maka masyarakat cenderung mendepositokan uangnya dengan harapan mendapat bunga imbalan. Adapun konsep dasar ekonomi moneter menurut Islam, ada berapa itu? Ada 2. Yang pertama, yaitu tujuan transaksi dalam rangka membayar pembelian yang akan mereka lakukan. Yang kedua, yaitu tujuan berjaga-jaga sebagai alat untuk menghadapi kesusahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Sebagaimana
telah terjadi di zaman Rasulullah SAW, tidak mengenapakan suku bunga. Bahkan sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali. Begitu ya teman-teman. Jadi adapun kesimpulan dari materi kali ini adalah dalam pandangan kebijakan moneter Islam tidak mengutamakan suku bunga dan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali. Sedangkan dalam pandangan kebijakan moneter konvensional, bunga ini menjadi hal yang sangat dominan. Bisa dilihat dari fungsi uang dalam kebijakan ekonomi moneter, salah satunya adalah tujuan spekulasi. Jadi gimana nih teman-teman? Kira-kira teman-teman udah paham atau belum dari penjelasan yang aku sampaikan barusan? Kalau teman-teman belum paham, teman-teman bisa tanya ya ke aku atau bisa searching di Google atau di internet. Karena banyak banget ilmu pengetahuan yang bisa kita cari di media sosial di zaman sekarang ini. Mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kalau ada kurang, kalau ada lebih, aku minta maaf dan aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.